Halo Bunda, kali ini kita masuk ke pembahasan masalah yang ketujuh, yaitu stok ASI tidak cukup pada ibu bekerja. Ada berbagai cara yang dapat dianjurkan kepada ibu menyusui yang bekerja sehingga supaya ASI-nya itu cukup, yaitu yang pertama, susuilah saja bayi sebelum ibu kembali bekerja. Persiapkan untuk stok ASI perah dilakukan sebulan atau seminggu sebelum ibu mulai bekerja. Minimal stok ASI perah di kulkas untuk 2-3 hari bayi minum. Tidak perlu banyak-banyak. Jadi, persiapan yang kita lakukan supaya ketika kita bekerja nanti ASI-nya itu cukup, yaitu sebelum kita bekerja, full nenen dulu, susui dulu. Nah, sebulan atau seminggu sebelum bekerja, kita mulai melakukan persiapan stok ASI, tapi tidak perlu banyak-banyak. Paling enggak di kulkas itu kita nyetok hanya untuk 2-3 hari bayi minum. Itu saja udah cukup. Tidak perlu banyak-banyak karena prinsipnya adalah ASI yang paling fresh itu yang paling lebih dulu diberikan. Jadi bukan ASI yang sudah kita stok dari ketika bayi baru lahir. Tidak, tapi ASI yang terbaru, ASI yang paling terakhir yang kita pompa itu yang paling kita berikan terlebih dahulu. Jadi tidak perlu kita stok banyak-banyak di kulkas, hanya secukupnya saja. Nah, kenapa? Karena nanti kalau setelah kita pulang bekerja, kita usahakan langsung full nenen dengan kita. Lalu poin yang kedua, susui bayi sebelum ibu berangkat bekerja. Jadi sebelum bekerja dipastikan bayi kenyang dulu. Nah, lalu ASI dikeluarkan untuk persediaan di rumah sebelum berangkat bekerja. Jadi ASI untuk besok nih, misalkan ini malam itu sudah diturunkan ke chiller ya. Dari freezer kita turunkan ke chiller malam harinya. Kira-kira berapa kantong yang kita siapkan kebutuhan bayi ketika kita bekerja, misalkan butuhnya 2-3 kantong ya. Nah, itulah yang kita turunkan, kita siapkan untuk besok. Nah, di lokasi kita bekerja itu, kita lakukan pompa atau pumping payudara dengan durasi waktu 3-4 jam sekali. Paling nggak 3 jam sekali lah. Kalau misalkan 2 jam, idealkan 2 jam. Tapi 2 jam kan terlalu cepat ya, apalagi saat kita bekerja. Jadi kita bisa atur 3 jam, maksimal 4 jam sekali. Lalu ASI yang kita pompa tadi itu dapat disimpan di lemari pendingin dan dapat diberikan kepada bayi saat ibu bekerja dengan cakir. Jadi ini ASI yang ada di kulkas ya, ada di lemari pendingin yang kita sudah siapkan semalam itu, kita dapat berikan ketika ibu bekerja, diberikan oleh pengasuhnya atau oleh keluarga yang ada di rumah. Nah, pada saat ibu di rumah, menyusu bayi sesering mungkin dan ganti jadwal menyusuinya sehingga banyak menyusui di malam hari. Jadi pada saat ibu di rumah itu langsung segeralah nenen semaksimal mungkin, sesering mungkin tanpa adanya pemberian media yang lain, langsung nempel ke payudara ibu. Nah, itu adalah mengganti jadwal menyusuinya ketika kita bekerja itu. Kita susukan sebanyak mungkin, terlebih lagi di malam hari. Lalu, keterampilan mengeluarkan ASI dan mengubah jadwal menyusunya sebaiknya telah mulai dipraktekkan sejak 1 bulan sebelum kembali bekerja. Nah, persiapan ini bisa dilakukan Bunda 1 bulan sebelum mulai bekerja, yaitu bagaimana keterampilan kita untuk mengeluarkan ASI, pompa ASI, kemudian kita ubah jadwal menyusuinya, misalkan nanti ketika kita pulang bekerja, kita biasanya menyusui nanti jam 5, jam 7, jam 9, jam 10, nah itu kita mulai praktekannya 1 bulan sebelum Bunda mulai bekerja atau kembali bekerja. Nah, kemudian penting ini minum dan makan makanan yang bergizi dan cukup selama bekerja dan selama menyusui bayi. Ya, karena kandungan dari ASI kita itu adalah makanan dan minuman yang kita makan. Makanan minuman yang bergizi itu otomatis ASI-nya juga akan bergizi dan itu penting banget untuk kita perhatikan. Nah, poin selanjutnya, pengasuh bayi diajarkan cara memberikan ASI perah dengan cangkir atau sendok dengan baik. Sebaiknya belajar pertama dengan bimbingan konselor laktasi. Kalau misalkan tidak bisa langsung kok, bagaimana ya nanti cara memberikannya dengan media sendok? Bagaimana ya nanti cara memberikannya dengan media gelas, cangkir, cup feeder, dan lain sebagainya. Kalau misalkan butuh bimbingan, silakan hubungi dan konsultasikan dengan konselor laktasi. Nah, ketika menghubungi konselor laktasi ini, pengasuh bayi itu juga diajar. Jadi bisa sekalian menyamakan ilmu pengetahuan dan persepsi antara Bunda dengan pengasuh bayinya. Jadi tidak bingung pengasuh bayinya, oh gimana ya nanti caranya memberikan ASI ini tanpa media dot, harus bagaimana saya nanti kalau bayinya nangis bagaimana. Jadi pengasuh itu tidak bingung. Nah,
Poin selanjutnya adalah berikan ASI perah yang paling baru atau paling fresh itu terlebih dahulu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu banyak-banyak menyetok, tidak perlu satu kulkas, tidak perlu satu freezer. Stok yang ada itu cukup untuk 2-3 hari saja. Karena prinsipnya adalah kita itu memberikan ASI perah itu yang paling fresh, paling baru. Nah, kalau misalkan ada bunda yang bertanya, saya sudah melakukan poin-poin di atas, tapi kok ASI saya itu masih tidak cukup ya? Sebenarnya ASI itu akan cukup asalkan kita berikan dengan media lain selain DOT, misalkan dengan menggunakan gelas. Kenapa? Karena menggunakan gelas itu bayi itu akan minum secukupnya, sekenyangnya dia. Nah, volumenya itu selisihnya tidak banyak lah dengan nenek langsung. Beda halnya dengan DOT. DOT itu bayi itu sangat potensi untuk minum melebihi kapasitasnya, melebihi yang dia butuhkan. Misalkan bayi itu membutuhkan 50 ml ya. Nah, DOT itu bisa membuat bayi itu minum melebihi dari 50 ml yang dia butuhkan. Karena kan cara kerja DOT itu adalah bayi itu kan diberikan, misalkan kita pangku, kemudian ada DOT, dengan kemiringan bayi itu kan enak aliran asupan dari susu tersebut, sehingga itu bisa menyebabkan berpotensi bahwa bayi itu bisa meminum melebihi yang sebenarnya dia butuhkan. Tapi kalau misalkan dengan media gelas, misalkan bayi itu akan minum secukupnya saja, hampir mirip dengan kalau bayi itu nenek. Nah, selain itu juga pemberian DOT itu sangat berpotensi untuk menimbulkan yang namanya bingung puting. Nah, kalau misalkan bayi sudah bingung puting, otomatis bayi itu akan makin lama akan tidak mau lagi untuk nenek. Dan lama-lama produksi ASI-nya itu juga akan berkurang. Nah, kita lanjut pada video berikutnya.